Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kita sepakat, koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Acara Puncak HUT ke-25 Partai Amanat Nasional PAN menjadi ajang kumpul-kumpul para elit partai politik pendukung Prabowo Subianto. Meski para ketua umum saling puji, mereka juga tak menutup kegelisahan ketika cawapres pendamping Prabowo belum juga diputuskan. Diakui oleh Caimin, dirinya baru tahu jika nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya diubah menjadi Koalisi Indonesia Maju saat ia menghadiri HUT PAN ke-25 ini. Ia pun berharap agar Koalisi Indonesia Maju abadi dan tidak goyah di tengah godaan politik yang semakin berat jelang pendaftaran Capres-Cawapres. Prabowo, kebersamaan kita di Koalisi Indonesia Maju. Maklum belum hafal, baru tadi dikasih tahu. Moga-moga ini abadi, tidak goyah. Saya agak deg-degan. Kenapa saya deg-degan, Pak Zul? Setiap ketemu saya, Pak Zul juga deg-degan. Wajar saja Caimin gelisah. Partainya PKB adalah parpol pertama yang mendukung Prabowo sebagai capres. Namun PAN yang baru masuk koalisi justru mencoba menyodorkan Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo. Yang pertama beliau mesti restu dari Caimin. Jadi Caimin pantas, jauh lebih pantas. Pak Erlangga gimana? Pemenang nomor 2 pantas nggak? Jauh lebih pantas. Itu. Loh gimana kalau semua ngusul? Saya percaya pada saatnya, pada momentum yang tepat, kita ini bersaudara, kita ini berkeluarga. Berbeda dengan PAN, Golkar masih santai dan tak menyinggung soal cawapres. Dan Bapak Prabowo sudah menyampaikan akan melanjutkan pembangunan yang dirintis oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kepada Pak Prabowo, insya Allah kita bisa langsung tancap gas menuju Indonesia Maju. Untuk diketahui, dalam acara HUT PAN, Caimin datang terlambat. Begitu tiba, Caimin langsung dipeluki para elit parpol. Zulkifli Hasan pun menyebut pelukan tersebut sebagai bentuk agar Caimin tak pergi dari koalisi. Saya lihat Pak Prabowo, saya juga, Pak Erlangga juga, peluk Caimin erat banget. Maksudnya jangan sampai lepas lagi gitu. Tim Liputan Metro TV. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Pak Nurdin, apakah dengan berubah nama koalisi ini ada perubahan jugakah begitu, terutama terkait dengan cawapres? Karena beberapa waktu yang lalu ada statement juga dari Erlangga Hartarto yang mengatakan sudah mengantongi nama calon wakil presiden dan dikatakan ada kejutan esok hari. Apakah sudah ada kesepakatan? Ini masih sangat dinamis ya, sampai saat ini masih dilakukan lobby-lobby usul Partai Golkar karena memang Pak Erlangga diberi mandat oleh Rapimnas maupun Munas untuk menjadi capres. Capresnya sudah tidak mungkin karena sudah mendukung Pak Prabowo sehingga diturunkan menjadi cawapres. Nah kalau kita membaca secara langsung ya bahwa di koalisi 4 partai ini itu juga ada 4 calon. Ya, PAN mencalonkan 2 orang, yaitu Pak Erick Thohir dengan Pak Muhadjir, kemudian PKB Caimin dan Golkar Pak Erlangga. Jadi 4 inilah nanti akan dimusyawarahkan oleh 4 partai ini. Nah, tapi kalau misalnya mudah-mudahan tidak deadlock, kita kan negara Pancasila, musyawarah mufakat itu adalah merupakan dasar kita dalam mengambil keputusan dan tidak mungkin voting untuk cawapres karena yang paling penting adalah siapapun pasangannya Pak Prabowo adalah bisa memenangkan pertarungan Pilpres 2024 akan datang. Oleh karena itu, kalau seandainya nanti masing-masing Caimin dimaklumi juga kalau Caimin tetap
memiliki kemauan yang keras untuk menjadi cawapres, begitu pula dengan PAN, begitu pula dengan Golkar, itu sama sebetulnya. Nah, kalau masing-masing ini tetap mempertahankan calonnya, maka menurut saya adalah yang terbaik serahkan kepada Pak Prabowo yang akan memutuskan daripada 4 calon yang bakal calon wapres yang dicalonkan oleh 3 partai. Itu yang paling ideal sebetulnya. Dan tentu Pak Prabowo memiliki sebuah pilih politik dan kemampuan untuk karena beliau sudah insya Allah yang ketiga kalinya ini ikut menjadi capres, dan beliau akan bisa mempertimbangkan berbagai aspek agar supaya bisa memenangkan kontestasi pilpres yang akan datang ini dan mampu melanjutkan proses pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pak Jokowi sesuai dengan pernyataan beliau. Dan Golkar juga sepakat dengan Pak Prabowo bahwa Golkar bertekad juga untuk melanjutkan proses pembangunan yang telah dicanangkan oleh Bapak Jokowi. Oke. Berarti menempuh jalan musyawarah seperti yang dikatakan Prabowo juga begitu kemarin, tetapi jika kemudian deadlock tidak ada kesepakatan, maka diserahkan kembali kepada Prabowo siapa kira-kira yang pantas untuk mendampinginya, adalah keputusan untuk dari Prabowo sendiri, begitu ya Pak Nurdin ya. Saya ingin tahu juga tanggapan. Ya, saya kira itu yang paling ideal itu. Itu yang paling ideal. Saya ingin ke Pak Syaiful. Merasa kecil. Baik, Pak Syaiful, kalau Anda sendiri bagaimana? Caimin kira-kira dan PKB ini akan sepakatkah jika kemudian nanti dalam koalisi ini ada poin-poin yang berubah dari kesepakatan dalam Piagam Sentul, kemudian juga terkait dengan cawapres, ini tidak kemudian mutlak menjadi perbincangan antara atau keputusan dari PKB maupun juga Gerindra saja. Apakah kemudian PKB tetap akan berada di situ atau kemudian akan melakukan langkah-langkah lain? Ya, sejak tadi malam sudah tidak relevan lagi PKB ngomongin soal cawapres di Pak Prabowo, karena sejak tadi malam Pak Prabowo secara sepihak sudah membubarkan KKIR, ya otomatis berarti tidak lagi kita membahas soal cawapres di situ. Sekali lagi posisi PKB hari ini kalau ditanya ya mauquf, tinggal kita tunggu hasil rapat di DPP seperti apa. Jadi pasrah saja begitu Pak Syaiful? Pak Syaiful, kalau kita mendengar ya, di mana pernyataan Pak Prabowo membubarkan KIR? Hanya menyatakan koalisi Indonesia Maju, tidak menyatakan KIR bubar gitu. Sama dengan Golkar dengan PAN dengan P3 punya KIB, ya, dan KIB tidak dibubarkan. Jadi Golkar sekarang bertransformasi ke belum ada statement resmi bahwa dibubarkan begitu ya Pak Nurdin ya? Ya, saya tidak mendengar itu bahwa. Ya, memang nggak mungkin secara eksplisit disampaikan. Tapi secara tidak langsung ketika ada koalisi baru yang disebut dengan Koalisi Indonesia Maju, ya otomatis KKIR yang lama ya pasti Pak Nurdin secara otomatis bubar. Secara otomatis bubar. Tapi ini sudah disampaikan juga langsung ke Gerindra bahwa ya sudah kalau memang begini artinya kita sudah bubar begitu. Atau ini kemudian menjadi sikap sendiri saja dari PKB? Ya kita tunggu teman-teman Gerindra. Oke, baik. Mas Adi, ini kok sepertinya kalau Anda membaca dari statement Pak Syaiful, bagaimana nih? Apakah kemudian PKB sudah tampak pikir-pikir atau apa yang Anda bisa baca dari sikap PKB ini, Mas Adi? Ya, saya kira memang sangat tampak rasa kecewa dari teman-teman PKB dan Bang Saiful Huda ya, dari statement-statement politiknya. Karena apapun koalisi PKB dan Gerindra ini kan sudah lebih dari setahun, di mana persoalan peta koalisi, persoalan capres dan cawapres itu kan yang menentukan hanya Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto. Tapi per tadi malam ketika koalisi pendukung Prabowo ini berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju, itu secara tidak langsung automatically membatalkan kesepakatan politik yang sudah dibuat antara PKB dan Gerindra, termasuk persoalan cawapres yang di mana kunci Inggrisnya beberapa waktu yang lalu diberikan dan dimandatkan kepada Muhaimin Iskandar. Itu artinya apa? Persoalan koalisi Prabowo Subianto ke depan itu yang punya privilege adalah Partai Amanat Nasional dan Golkar tentu saja. Mengingat dalam hal ini PKB juga tidak dilibatkan terkait dengan penentuan soal nama koalisi baru itu. Oleh karena itu maka saya menduga bahwa PKB tentu sangat kecewa ya, bahkan sangat hopeless ya. Apakah koalisi bersama dengan Prabowo Subianto ini akan tetap lanjut ataukah akan ada opsi-opsi yang lainnya? Seperti judul lagu yang sempat selalu dikutip oleh teman-teman PKB itu, yang 11-12 itu loh. Itulah yang saya kira memang kita tunggu betul ya. Tapi kalau melihat kecenderungan rata-rata, PKB akan bersikap realistis kalau memang tidak dibutuhkan oleh Prabowo,
kalau sudah dianggap tidak terlampau signifikan, tidak dianggap terlampau penting untuk menambal kekurangan politik di 2024 bagi Prabowo, maka sangat mungkin PKB ini akan pindah jalan. Kan Prabowo beberapa waktu yang lalu sudah ngomong, Gus Muhaimin jangan kemana-mana. Prabowo itu paham betul bahwa Muhaimin ini bisa kemana-mana. Mengingat Muhaimin ini tentu punya jangkar-jangkar politik yang saya kira bukan hanya di poros Prabowo Subianto. Apalagi di saat yang bersamaan kita bisa melihat bagaimana PKB kan juga sedang membangun jangkar politik dengan teman-teman PDIP dan Ganjar Pranowo. Oleh karena itu tentu saya tidak mau mendahului sikap politik dari PKB, tapi sangat kelihatan ada hopeless, ada kekecewaan, dan bahkan mungkin amarah dari teman-teman PKB ketika. Dan itu juga kita bisa maklumi begitu karena PKB menjadi partai pertama yang berkoalisi dengan Gerindra begitu ya Mas Adi ya. Iya, karena secara tidak langsung bagi PKB sudah dianggap tidak penting, tidak dilibatkan. Mas Saiful, artinya pelukan kemarin yang dikatakan pelukan agar tidak pergi dari koalisi ini ya sudah, jadi tidak erat lagi begitu ya. Jadi PKB lebih memilih menyanyikan lagu 11-12 saja begitu ya, lo nggak jelas ya gue lepas begitu ya Mas ya. Ya begitulah PKB itu, ya bagi PKB politik itu kan rasional, untung dan rugi. Pak Kalau Saiful, sudah dianggap bagaimana tidak Pak penting Saiful? bagi Prabowo ya pindah ke lain hati, kan itu saja jalan ceritanya Mbak Setia. Oke, baik, kita akan lihat kapan ini Pak Saiful kemudian sikap dari PKB sendiri akan diberikan sesudah kemarin diberikan laporan oleh Caimin dan saat ini sedang dirembukan, kapan kemudian sikapnya ini juga akan kita bisa mendengar apa kemudian keputusan dari PKB? Ya kita nikmati dulu aja ini mauquf, kita istirahat dulu sambil nanti selanjutnya bergerak. Karena memang dari awal kami merasa belum ada kebutuhan, termasuk belum ada kebutuhan untuk secepatnya bikin nama koalisi baru. Itulah kenapa lalu kami merasa mendadak dan memang nggak ada bahasan sama sekali. Saya datang dan Gus ini datang di HUT PAN itu tidak ada preferensi apapun menyangkut soal perubahan nama ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Wasekjen PKB Saiful Huda, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Bapak-Bapak.